Halo tuan-tuan pedagang dan investor. Informasi dan layanan analitis ada bersama Anda Sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan ringkasan informasi tentang perusahaan. Jika perlu, Anda dapat menjeda video tersebut. Anda dapat mempelajari setiap parameter perusahaan yang bersangkutan secara detail. Sekarang kita akan melihat indikator utama korporasi Microsoft Corporation, ticker MSFT. Ulasan ini dibuat berdasarkan informasi terkini pada saat 30 Maret 2025. Menurut klasifikasi Guru Markets, organisasi Microsoft Corporation termasuk dalam subkategori Soft Development. 14 perusahaan ikut serta dalam analisis, ini kurang lebih representatif. Kita akan melihat tabel pesanan di akhir video. Hasil total untuk perusahaan yang diteliti, 5,5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 5 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam pasar saham secara keseluruhan, kita dapat mencatat bahwa hasil rata-rata untuk pasar secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Melawan skor 5,5 poin untuk Microsoft Corporation. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Microsoft Corporation dan perusahaan subkategori. Kita akan melihatnya dalam 12 bulan saham perusahaan Microsoft Corporation menunjukkan dinamika minus 10,2%. Terhadap perubahan harga pada subkategori dikurangi 1%. Ini tidak menjelaskan apapun secara pasti, namun kita harus mengingat fakta ini. Kapitalisasi pasar korporasi Microsoft Corporation adalah 2.815,68 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori 3,044 miliar dolar. Microsoft Corporation menyumbang 92,489%. Ini adalah pemimpin utama subkategori. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 302,57 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori ini adalah 318 miliar dolar. Microsoft Corporation menyumbang 95,22%. Setelah dilakukan perbandingan nilai tukar saham dan nilai bukunya, kita dapat melihat sebagai berikut. Membagikan Microsoft Corporation pada subkategori dalam hal penilaian nilai tukar sebesar 92,489%. Kapitalisasi neraca sebesar 95,22%. Ini adalah peningkatan 3% dalam pangsa kapitalisasi pasar. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi keseimbangan organisasi dalam subkategori, baik, 1 poin. Kewajiban utang perusahaan yang diteliti berjumlah 102,863 miliar dolar. Kapitalisasi utang terhadap buku mewakili 34% modal perusahaan. Hasil kewajiban keuangan perusahaan, baik, 1 poin. Keseimbangan nilai pasar perusahaan terhadap keuntungannya sesuai dengan 30,4. Rata-rata subkategori adalah 32, yaitu 5% lebih rendah dari rata-rata subkategori. Penilaian nilai pasar saham terhadap indikator keuntungan dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, baik, 1 poin. Keuntungan selama 12 bulan terakhir berjumlah 92.740 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sementara sebesar 108,116 juta dolar. Dan ini 16,6% lebih banyak dibandingkan saat ini. Penilaian indikator prediksi laba masa depan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Keseimbangan harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 10,8. Rata-rata pada subkategori adalah 10,7, yang berarti 1% lebih tinggi dibandingkan subkategori. Penilaian harga pasar perusahaan terhadap pendapatannya dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, 0 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir sebesar 261.770.
Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar 305,180 juta dolar. Ini 17% lebih banyak dari saat ini. Penilaian perkiraan indikator penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Marine penjualan sebesar 35,4%, dengan rata-rata subkategori sebesar 33,3%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 2,1%. Penilaian profitabilitas penjualan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan pada subkategori tersebut sebesar 67,378%. Ini 37% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan ini mencerminkan ketidakseimbangan nilai tukar organisasi saat ini Microsoft Corporation, mungkin menuju revaluasi. Jumlah modal pasar per karyawan organisasi adalah 12.351.000 dolar. Dan pada subkategori 8.998.000 rupiah. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan indikator organisasi adalah 37,3%. Penilaian jumlah modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, 0 poin. Besarnya keuntungan per karyawan perusahaan adalah 406,8.000 dolar. Dengan rata-rata untuk subkategori 281,3.000 rupiah. Dan perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 45%. Penilaian laba per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Volume penjualan untuk setiap karyawan organisasi adalah 1.148.000 dolar. Menurut subkategori 844.000 rupiah. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 36%. Estimasi pendapatan per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Sahamnya pendek 0,9%, dengan rata-rata subkategori 1,1%. Ini adalah penilaian dalam waktu singkat. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 37% untuk perusahaan Microsoft Corporation. Pada subkategori, tingkat ini sekitar 37%. Berpotensi, sekuritas subkategori tersebut memiliki kuotasi yang hampir sama dengan saham Microsoft Corporation. Penilaian saham perusahaan saat ini adalah sekitar 379 dolar. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar 505 dolar. Perbedaan antara perkiraan aktual dan perkiraan konsensus adalah sekitar 33%. Mari kita lihat tabel pesanan, tersedia untuk Anda, tautan ke sana ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan benar-benar berisi semua keputusan musim ini oleh sistem informasi penilaian saham Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai hasil analisis saham perusahaan Microsoft Corporation. Sistem informasi penilaian saham Guru Markets keputusan berikut dibuat. Jangan membuka order, karena video ini adalah gambaran umum. Terima kasih banyak kepada penonton yang telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem bantuan Guru Markets.